Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri Channel. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like dan subscribe video kami. Malam itu, bulan hanya tampak setengah di langit, terselubung oleh awan tipis yang membuat cahayanya redup. Desa Karangjati, sebuah desa kecil di pinggiran hutan, diselimuti kabut tebal yang merayap perlahan di permukaan tanah. Angin berdesir lirih, sesekali membawa suara gemerisik dedaunan yang bergoyang. Di kejauhan, suara jangkrik dan kodok bersahutan menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Di antara jalan setapak yang membelah sawah dan pepohonan rimbun, seorang wanita muda mengayuh sepeda dengan kecepatan sedang. Dina, dia adalah seorang bidan desa yang baru saja selesai membantu persalinan di rumah seorang pasien. Tubuhnya lelah, namun pikirannya tetap fokus untuk segera sampai di rumah. Jam tangannya menunjukkan pukul 10:30 malam, waktu yang cukup larut bagi seorang wanita untuk berkendara sendirian di desa yang gelap gulita ini. Setiap malam, Dina harus melewati jalanan sepi yang diapit oleh deretan pohon jati tua. Konon, pohon-pohon itu sudah ada sejak zaman kolonial, dan banyak cerita mistis yang beredar di kalangan warga tentang keberadaan makhluk halus yang menempatinya. Namun, sebagai seorang wanita modern, Dina tidak terlalu percaya dengan takhayul. Ia lebih memilih untuk mempercayai akal sehat daripada omongan orang-orang tua di desa. Namun, malam itu terasa berbeda. Saat ia melewati pohon jati pertama, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri tanpa alasan. Ia merasakan udara di sekitarnya berubah lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Kabut yang tadinya hanya samar-samar, kini semakin tebal, membatasi pandangannya hanya beberapa meter ke depan. Kenapa kabutnya tiba-tiba setebal ini? Gumam Dina dalam hati. Ia mempercepat kayuhan sepedanya, berharap bisa segera keluar dari jalan setapak ini dan tiba di pemukiman warga. Tapi baru beberapa meter bergerak, telinganya menangkap suara aneh. Suara itu seperti derap kaki banyak orang yang berjalan bersamaan. Namun, anehnya, suara itu tidak berasal dari tanah, melainkan dari udara. Dina menghentikan sepedanya dan menoleh ke belakang. Matanya membelalak saat melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di kejauhan, samar-samar di antara kabut, ia melihat sebuah keranda hitam melayang di udara. Keranda itu dihiasi kain putih yang berkabar-kibar tertiup angin, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sosok-sosok hitam berjalan perlahan di bawahnya, tanpa suara, seperti mayat hidup yang bergerak tanpa tujuan. Jantung Dina berdegup kencang. Kakinya mendadak lemas. Keranda itu tidak diam. Ia bergerak dan mendekat ke arahnya. Dina membalikkan badan, mengayuh sepedanya sekuat tenaga. Napasnya tersengal. Matanya mulai berlinang air mata karena ketakutan. Namun, suara aneh itu semakin mendekat. Dina. Dari dalam keranda, terdengar suara berbisik memanggil namanya. Suara itu bukan suara manusia biasa. Suara itu terdengar serak, dalam, dan menyeramkan. Dina menjerit, air matanya hampir jatuh. Kakinya terus mengayuh, berusaha sekuat tenaga untuk menjauh. Tetapi, semakin ia cepat, suara itu semakin dekat. Di tikungan terakhir sebelum mencapai pemukiman, ia hampir terjatuh karena bannya tergelincir di jalanan tanah yang mulai lembab oleh embun. Namun, ia berhasil menyeimbangkan sepedanya dan terus melaju. Ketika akhirnya ia melihat lampu rumah warga di kejauhan, suara bisikan itu perlahan-lahan menghilang. Dina tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya ingin segera masuk ke rumahnya dan mengunci semua pintu. Begitu sampai di depan rumah, ia melompat turun dari sepeda, membuka pintu dengan tangan gemetar, dan langsung masuk ke dalam. Ia membanting pintu
menguncinya rapat-rapat, lalu bersandar dengan napas tersengal. Dari celah jendela, ia mengintip keluar. Jalanan sepi dan tidak ada apa-apa. Namun, di ujung jalan desa, di batas kabut, Dina masih bisa melihatnya. Keranda itu masih ada di sana. Ia melayang diam, seakan mengawasi dan menunggu dirinya. Sementara itu, di rumah kepala desa yang bernama Pak Wiryo, dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara langkah kaki. Banyak orang yang bergerak bersamaan. Dengan hati-hati, ia membuka jendela dan mengintip keluar. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat sosok-sosok hitam berjalan dengan langkah teratur di jalanan desa. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat seperti mayat. Dan di belakang mereka, melayang keranda hitam itu. Darah Pak Wiryo seakan membeku. Tangannya mencengkram kusen jendela dengan kuat. Napasnya tersengal. Ia tidak asing dengan pemandangan ini. Dengan cepat, ia mengambil sarung dan mengenakannya. Lalu keluar rumah, melalui pintu belakang, menuju kediaman Ki Sungkono, seorang sesepuh desa yang sudah bertahun-tahun menangani hal-hal mistis di desa ini. Di rumah Ki Sungkono, lampu minyak masih menyala, seolah sudah menunggu. Pria tua itu membuka pintu sebelum Pak Wiryo sempat mengetuk. Malam ini akan ada korban, ujar Ki Sungkono lirih. Matanya menerawang ke kejauhan. Pak Wiryo merasakan tenggorokannya mengering. Ia sudah tahu bahwa sekali lampor muncul, maka nyawa seseorang akan menjadi tumbalnya. Tapi, bagaimana cara menghentikannya, Ki? Tanyanya dengan suara gemetar. Ki Sungkono menggeleng. Ini bukan sekadar fenomena gaib biasa. Lampor datang bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang membawanya kembali. Sesuatu yang harus kita cari tahu sebelum semuanya terlambat. Pak Wiryo menghela napas berat. Ia tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Dan saat itu, di kejauhan, terdengar suara angin berhembus kencang, membawa bisikan halus yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Kami datang untuk mengambil yang telah dipilih. Angin malam berhembus semakin kencang, menyelusup di antara celah rumah tua di desa Karangjati. Udara yang tadinya hanya dingin kini berubah menjadi menusuk, membawa aroma aneh, perpaduan antara bunga melati yang semerbak dan bau anyir yang samar namun tajam. Pak Wiryo dan Ki Sungkono berdiri di beranda rumah, saling pandang dengan ekspresi tegang. Mereka bukan orang yang mudah gentar, tapi kali ini keduanya tahu bahwa apa yang datang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Suara bisikan yang mengerikan itu masih terngiang di telinga mereka. Kami datang untuk mengambil yang telah dipilih. Pak Wiryo menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Siapa yang mereka maksud, Ki? Ki Sungkono menghela napas panjang. Aku tidak tahu, tapi jika lampor sudah muncul, itu artinya seseorang telah ditandai. Pak Wiryo terdiam. Ia tahu legenda tentang lampor keranda terbang yang datang untuk menculik seseorang dan membawanya ke alam kematian. Orang yang terpilih tidak akan bisa lari, sekuat apapun ia berusaha. Namun, siapa yang telah menjadi tumbal kali ini? Di rumahnya, Dina masih duduk bersandar di pintu dengan napas tersengal. Jantungnya masih berdetak kencang. Matanya memandang kosong ke arah jendela. Tempat tadi ia melihat keranda hitam melayang di ujung jalan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya masih gemetar hebat, seperti baru saja lolos dari maut. Tiba-tiba, suara gedoran keras membuatnya tersentak. Dina langsung berdiri. Matanya membelalak ketakutan. Gedoran itu datang dari pintu rumahnya. Suara itu keras, seperti ada seseorang yang memukul pintunya dengan kasar. Tangannya terangkat, namun ragu-ragu untuk membuka. Siapa? Siapa di luar? Tanyanya dengan suara gemetar. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Lalu, gedoran itu kembali terdengar.
Dina menggigit bibirnya. Ia melangkah mundur, tidak berani mendekat. Namun, di tengah ketakutannya, ia mencoba mengintip dari celah jendela. Saat itu juga, napasnya tercekat. Di luar rumahnya, berdiri seorang perempuan tua dengan wajah pucat dan mata kosong. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan, dan kulitnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Itu Bu Surti, seorang janda tua yang tinggal sendirian di ujung desa. Namun, ada sesuatu yang aneh dari dirinya malam ini. Matanya kosong, seperti orang yang tidak sadar akan dirinya sendiri. Dan yang paling mengerikan, Bu Surti berdiri melayang, kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Dina langsung menutup jendela dan mundur dengan panik. Gedoran di pintu semakin kuat. Dan saat itu juga, sebuah suara berat berbisik di belakang Dina. Sudah waktunya. Pak Wiryo dan Ki Sungkono buru-buru keluar dari rumah. Langkah mereka cepat, menyusuri jalan setapak menuju rumah Dina. Namun, begitu mereka hampir sampai, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka langsung berhenti. Keranda hitam itu masih ada di sana, melayang di atas jalan desa, di depan rumah Dina. Namun, kali ini, keranda itu terbuka sedikit. Dari dalamnya, mengintip sosok hitam dengan mata merah menyala. Pak Wiryo mencengkeram bahu Ki Sungkono. "Ki, ini." Pria tua itu tidak menjawab. Bibirnya bergetar. Tangannya mulai merapalkan doa. Ia mengeluarkan segenggam garam dari kantong kecil yang selalu ia bawa dan melemparkannya ke arah keranda itu. Saat butiran garam mengenai udara, suara mengerikan terdengar. Suara jeritan itu menusuk telinga, seperti ratusan suara bercampur menjadi satu. Angin bertiup lebih kencang, membuat renting-renting pohon berderak keras. Lalu, dalam sekejap, keranda itu menghilang. Namun, mereka tahu teror ini belum berakhir. Begitu keadaan kembali sunyi, Pak Wiryo dan Ki Sungkono berlari menuju rumah Dina. Mereka mendapati pintu depan setengah terbuka, seolah baru saja ada yang masuk. Mereka masuk dengan hati-hati. "Dina," panggil Pak Wiryo. Tidak ada jawaban. Di ruang tengah, mereka menemukan Dina duduk di lantai, wajahnya pucat pasi, dan matanya kosong. Ki Sungkono berlutut di hadapannya. Dina, apa kamu baik-baik saja? Dina perlahan menoleh, lalu membuka mulutnya. Namun, yang keluar bukanlah kata-kata, melainkan suara aneh yang bukan berasal dari dirinya. Aku sudah dipilih. Pak Wiryo menahan napas. Dina tiba-tiba tersenyum lebar. Bahkan terlalu lebar, tidak wajar. Seperti bukan dirinya sendiri. Lampor datang untuk menjemput, dan aku adalah tumbalnya. Suaranya bergetar, menyeramkan. Saat itu juga, lampu rumah berkedip-kedip, dan suhu udara turun drastis. Ki Sungkono buru-buru menaburkan garam ke tubuh Dina. Tetapi seketika itu juga, Dina menjerit keras, lalu tubuhnya jatuh lemas. Pak Wiryo langsung menggendongnya dan membawanya ke ranjang. Ki Sungkono menatap Pak Wiryo dengan ekspresi tegang. Tidak ada waktu lagi, Wir. Kita harus mencari tahu kenapa Dina yang terpilih. Jika tidak, dia akan benar-benar diambil. Pak Wiryo mengepalkan tangan. Ia tahu, malam ini hanyalah awal dari kengerian yang lebih besar. Dan di luar rumah, di ujung jalan desa, keranda itu masih menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk mengambil tumbalnya. Angin malam terus berembus kencang di desa Karangjati, seolah membawa pesan kematian yang tak terelakkan. Di luar rumah Dina, bayangan pepohonan menari-nari di bawah sinar bulan yang suram menciptakan ilusi mengerikan di tengah kabut yang masih menggantung. Pak Wiryo dan Ki Sungkono masih berdiri di samping ranjang Dina yang kini terbaring lemah. Nafasnya sangat cepat. Keringat dingin mengalir dari dahinya. Sementara tubuhnya gemetar tak terkendali. Sejak tadi,
ia tidak sadarkan diri. Tetapi bibirnya terus bergerak, menggumamkan kalimat yang sulit dimengerti. Pak Wiryo mengusap wajahnya yang penuh kecemasan. Ki, apakah mungkin ini ada hubungannya dengan kejadian dulu? Ki Sungkono tidak langsung menjawab. Matanya menerawang jauh, seolah menggali ingatan masa lalu yang telah lama dikubur. Kemudian, dengan suara pelan, ia berkata, 25 tahun yang lalu, hal ini pernah terjadi. Pak Wiryo menoleh tajam. 25 tahun yang lalu. Kau yakin, Ki? Ki Sungkono mengangguk lambat. Aku masih ingat malam itu, keranda hitam juga datang, diiringi suara langkah kaki mayat hidup. Saat itu, seorang wanita muda juga menjadi tumbal. Pak Wiryo menelan ludah. Siapa dia, Ki? Ki Sungkono menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab. Wanita itu adalah ibunya Dina, saat Dina masih sangat kecil. Pak Wiryo merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak pernah tahu kisah ini. Yang ia tahu, Sari, ibunya Dina, meninggal karena sakit aneh saat Dina masih bayi. Tapi, jika yang dikatakan Ki Sungkono benar, ini adalah kutukan. Kutukan yang terulang kembali setelah 25 tahun. Sementara itu, di tempat tidurnya, Dina mulai bergerak perlahan. Matanya masih terpejam, namun bibirnya terus menggumamkan sesuatu. Ki Sungkono segera menaruh tangan di dahinya, merasakan hawa panas yang tidak wajar. Ia kemudian merogoh kantongnya dan mengeluarkan sekantong kecil garam serta bunga 7 rupa. Wiryo, kita harus mengadakan ritual kecil. Aku harus mencoba menembus alam bawah sadarnya. Jika tidak, arwah yang ada di dalamnya bisa semakin kuat. Pak Wiryo mengangguk cepat. Ia mengambil kain putih dan menutup jendela, sementara Ki Sungkono mulai merapalkan doa-doanya. Saat garam dan bunga itu ditaburkan di sekeliling ranjang Dina, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dina tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Tapi yang terlihat bukanlah matanya yang biasa. Mata itu kini hitam pekat, tanpa bola mata, hanya kegelapan yang menganga. Dan kemudian, dengan suara yang bukan miliknya, ia berbicara. Kenapa kalian menggangguku? Suara itu dalam, berat, dan penuh kemarahan. Pak Wiryo mundur selangkah, sementara Ki Sungkono tetap tenang, meskipun tangannya sedikit gemetar. Siapa kau? Kenapa kau mengganggu wanita ini? Tanya Ki Sungkono dengan suara tegas. Dina, atau sosok yang menguasai tubuhnya, menoleh dengan gerakan kaku, lalu menyeringai. Aku adalah yang telah diambil, dan aku datang diminta untuk mengambil yang berikutnya. Pak Wiryo menelan ludah. Apakah kau? Sari? Dina terdiam. Wajahnya tampak berubah. Ekspresinya menjadi sedih. Air mata mulai mengalir dari sudut mata Dina, tetapi tubuhnya tetap kaku. Ki Sungkono menarik napas dalam. Sari, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi padamu malam itu. Untuk beberapa saat, tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir di luar rumah, seakan seluruh desa menahan napas. Kemudian, dengan suara lemah, sosok di dalam tubuh Dina mulai berbicara. Lampor datang. Aku berusaha lari, tapi mereka mengejarku. Aku bersembunyi, tapi mereka menemukan aku. Mereka membawaku ke dalam kegelapan. Pak Wiryo merasakan bulu kuduknya berdiri. Kenapa kau yang dipilih? Dina atau Sari menggeleng pelan? Aku tidak tahu, tapi aku mendengar mereka berkata, kutukan ini tidak akan berhenti sampai tumbal terakhir diambil. Ki Sungkono dan Pak Wiryo saling pandang dengan wajah tegang. Siapa tumbal terakhir itu? Tanya Ki Sungkono. Suaranya mulai bergetar. Sari menatap mereka dengan mata hitam legam itu, lalu tersenyum tipis. Dina. Pak Wiryo merasakan dadanya sesak. Ini tidak mungkin. Tapi sebelum mereka sempat berbicara lagi,
tubuh Dina mulai bergetar hebat. Napasnya tercekat, wajahnya menegang seperti orang kesakitan. Dan dari luar rumah, terdengar suara yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Suara langkah kaki berat mendekati rumah. Ki Sungkono segera melemparkan segenggam garam ke lantai, membuat lingkaran perlindungan. Wiryo, jaga Dina. Aku harus memperkuat perlindungan ini sebelum mereka masuk. Pak Wiryo memeluk Dina yang masih menggigil, sementara suara di luar semakin keras. Di antara suara angin dan langkah kaki itu, terdengar bisikan menyeramkan. Sudah waktunya, dia milik kami. Kemudian, jendela rumah Dina bergetar keras, seolah ada yang mencoba memecahkannya dari luar. Pak Wiryo menoleh ke arah jendela, dan saat itu juga ia melihatnya. Sosok-sosok hitam dengan mata kosong berdiri di luar rumah, menatap langsung ke arahnya. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri diam dalam kabut yang semakin tebal. Dan di belakang mereka, melayang keranda hitam itu terbuka lebar, seolah siap menelan Dina kapan saja. Di dalam rumah, Ki Sungkono terus merapal doa-doanya, mencoba menghalau kehadiran mereka. Namun, di luar sana, Lampor tidak berhenti. Dan saat itu juga, dari dalam keranda, terdengar suara lain yang lebih menyeramkan. Suara tangisan bayi. Pak Wiryo membelalakan mata. Tangisan itu sama seperti saat Dina dilahirkan 25 tahun yang lalu. Ia akhirnya mengerti. Kutukan ini tidak akan berakhir, karena kutukan ini diwariskan melalui darah. Jika mereka tidak menghentikannya sekarang, maka Dina akan menjadi korban berikutnya. Dan siklus ini akan terus berulang. Ki Sungkono menggenggam tangannya erat. Wiryo, kita harus menghentikan ini sekarang. Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri dan angin dingin yang mengerikan masuk ke dalam. Angin dingin yang mengerikan masuk, membawa serta aroma tanah basah dan bau anyir yang menusuk. Pak Wiryo menggigil. Tubuhnya serasa membeku. Dina masih terguncang di pelukannya. Wajahnya pucat pasi. Sementara itu, Ki Sungkono berdiri di tengah ruangan, menggenggam tasbihnya erat-erat. Di luar, sosok-sosok hitam dengan mata kosong masih berdiri diam dalam kabut. Keranda hitam itu melayang perlahan. Pintunya terbuka, menganga seperti mulut yang siap menelan mangsa. Dan dari dalam keranda itu, terdengar suara lirih yang mengerikan. Suara tangisan bayi yang menggema di seluruh desa. Pak Wiryo tertegun. Tidak mungkin. Ki Sungkono menatapnya tajam. Itu bukan suara bayi sungguhan, Wiryo. Itu suara kematian. Jangan lengah. Pak Wiryo menguatkan hati. Ia tahu apa yang terjadi malam ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kutukan yang selama ini dianggap sebagai mitos ternyata benar-benar nyata. Tiba-tiba, tubuh Dina tersentak. Matanya yang hitam legam menatap lurus ke arah pintu. Bibirnya terbuka. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Aku harus pergi. Ki Sungkono dengan cepat meraih kendi kecil berisi air kembang dan menyiramkannya ke tubuh Dina. Tubuhnya langsung mengejang. Suara jeritan menggema di seluruh rumah. Dina jatuh terduduk di lantai. Nafasnya tidak beraturan. Sementara dari dalam tubuhnya, samar-samar terlihat bayangan hitam yang seolah ingin keluar. Ki Sungkono mempererat pegangannya pada tasbih. Wiryo, kita harus mengusir mereka sekarang, atau Dina akan diambil. Pak Wiryo menelan ludah. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Ki Sungkono menarik napas dalam-dalam. Kita harus menutup gerbang kematian ini sebelum semuanya terlambat. Suara langkah kaki semakin keras. Sosok-sosok hitam itu mulai bergerak maju, mendekati pintu rumah, dan kemudian dari dalam kabut muncul sesuatu yang membuat darah Pak Wiryo membeku. Seorang wanita dengan wajah hancur dan mata kosong
melayang di udara, mengenakan kain kafan kotor yang berlumuran darah. Mulutnya bergerak, mengeluarkan bisikan mengerikan. Kalian tidak akan bisa lari. Pak Wiryo tersentak mundur. Ia mengenali wajah itu. Itu adalah Sari, ibunya Dina. Arwahnya sudah menjadi bagian dari Lampor. Ki Sungkono mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya. Sebuah keris pusaka yang telah diwariskan dari leluhurnya. Ia membaca doa, lalu menancapkan keris itu ke lantai. Seketika, angin yang berembus dari luar menjadi lebih kencang. Seakan ada dua kekuatan yang sedang bertarung. Jeritan terdengar dari luar. Sosok-sosok hitam itu mundur beberapa langkah, tetapi keranda hitam tetap melayang di tempatnya, menolak pergi. Ki Sungkono menggigit bibirnya. Ini tidak cukup. Kita butuh lebih dari ini. Dina masih menggigil. Pak Wiryo mencoba menenangkannya, tetapi tiba-tiba tubuh Dina kembali kejang-kejang. Matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara lain. Jangan melawan kami, atau kalian semua akan mati. Ki Sungkono tidak gentar. Ia meraih kendi air kembang yang tersisa, lalu menyiramkan isinya ke tubuh Dina sambil terus membaca doa. Dina berteriak keras. Bayangan hitam yang tadi samar kini mulai keluar dari tubuhnya, menggeliat di udara, berusaha kembali ke dalam tubuhnya. Sementara itu, di luar, Sari melayang mendekat. Wajahnya semakin menyeramkan. Anakku, ikutlah denganku. Dina mulai menangis. Ibu, Pak Wiryo menggenggam bahunya erat. Tidak, Dina, itu bukan ibumu. Jangan dengarkan dia. Tetapi suara Sari semakin lirih, penuh kepedihan. Aku juga dulu tidak ingin pergi, tapi mereka mengambilku. Kini aku harus membawa penggantiku. Air mata Dina semakin deras. Ki Sungkono menggertakkan giginya. Ia tahu, jika mereka tidak melakukan sesuatu, Dina akan ditarik ke dalam keranda hitam itu. Dan saat itu juga, keranda hitam bergerak maju langsung ke arah pintu rumah. Ki Sungkono tidak punya pilihan lain. Ia mencabut kerisnya dari lantai, lalu dengan sekuat tenaga, ia menancapkannya ke tanah di depan rumah sambil berteriak. Aku menolak kematian yang tidak seharusnya. Pergilah. Seketika, angin berputar dahsyat. Sosok-sosok hitam itu menjerit dan mulai terbakar dalam cahaya biru yang muncul dari tanah. Sari melayang mundur. Wajahnya berubah dari menyeramkan menjadi penuh duka. Ia menatap Dina sekali lagi, lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar, Maafkan aku tidak bisa menolak takdirku. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap tersapu oleh angin malam. Keranda hitam itu bergetar hebat, menghilang dalam ledakan kabut pekat. Suara-suara itu menghilang, udara kembali hening. Pak Wiryo jatuh terduduk, masih memeluk Dina yang masih menangis. Ki Sungkono menghela napas berat. Tubuhnya lelah setelah perlawanan yang melelahkan. Namun, meskipun semuanya tampak berakhir, Ki Sungkono tahu bahwa kutukan ini belum benar-benar sirna. Masih ada sesuatu yang belum selesai. Angin malam masih berembus pelan. Udara yang tadinya begitu berat, kini terasa lebih ringan. Meskipun hawa dingin masih menyelimuti rumah Pak Wiryo, suara jangkrik kembali terdengar di kejauhan. Seakan-akan alam baru saja terbangun dari mimpi buruk. Pak Wiryo masih terduduk di lantai, merasakan tubuh Dina yang gemetar, yang terduduk di sebelahnya. Matanya kosong. Pikirannya berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Di sampingnya, Ki Sungkono menekan dadanya, mencoba mengatur napas. Keris pusaka yang ia gunakan untuk melawan Lampor kini tergeletak di lantai, berlumuran cairan hitam yang perlahan mengering seperti darah busuk. Tapi meskipun semuanya tampak tenang, Ki Sungkono tahu bahwa ini belum berakhir. Pak Wiryo menoleh, matanya masih dipenuhi ketakutan.
kita sudah mengusir mereka kan? Tanyanya dengan nada putus asa. Ki Sungkono menunduk, menatap kendi yang kini retak setelah digunakan melawan Lampor. Tidak sesederhana itu. Mereka memang mundur, tapi bukan berarti mereka hilang. Pak Wiryo menelan ludah. Ia ingin percaya bahwa semua ini sudah selesai, bahwa semua teror yang menghantui desanya kini hanya tinggal kenangan buruk. Tapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang mengatakan bahwa ia sebaiknya tidak terlalu berharap. Ia melihat ke arah Dina yang kini tertidur. Nafas wanita itu masih sangat cepat, tubuhnya masih sesekali berkedut, seperti seseorang yang baru saja tersadar dari mimpi buruk. Namun, tepat di pergelangan tangannya, ada sesuatu yang membuat jantung Pak Wiryo berhenti berdetak sejenak. Sebuah bekas luka hitam berbentuk tangan. Ki Sungkono juga melihatnya. Wajahnya langsung berubah tegang. Pak Wiryo mengangkat lengan Dina, mengamati bekas luka itu lebih dekat. Sidik jari samar-samar terlihat di kulitnya, seolah seseorang telah mencengkeram pergelangan tangannya begitu kuat, hingga meninggalkan jejak abadi. Pak Wiryo menatap Ki Sungkono dengan mata ketakutan. Apa maksudnya ini? Ki Sungkono tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, seolah sedang menyusun kata yang tepat. Wiryo, ini bukan tanda biasa. Pak Wiryo menelan ludah. Lalu, apa maksudnya? Ki Sungkono mengelus janggutnya yang mulai bergetar halus. Ini tanda bahwa dia masih diincar. Pak Wiryo membeku. Kengerian baru merayapi tubuhnya. Tidak, bisiknya hampir tak terdengar. Ki Sungkono memandangnya dalam-dalam. Mereka belum puas. Mereka belum mendapatkan tumbal mereka. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Pak Wiryo terus berjaga di sisi Dina, seakan takut jika Dina akan diambil oleh sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, Ki Sungkono duduk bersila di tengah ruangan, merapal doa-doa perlindungan. Namun meskipun ia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, perasaan gelisah masih menggantung di udara. Lalu, sesuatu terjadi. Jam dinding yang tergantung di ruang tengah berhenti berdetak. Jarumnya membeku di angka jam 2:45 dini hari. Pak Wiryo menyipitkan mata. Kenapa jam itu? Sebelum ia bisa menyelesaikan perkataannya, lampu di rumahnya berkedip 2 kali, lalu padam. Dalam kegelapan, terdengar suara samar. Suara langkah kaki. Pak Wiryo menahan napas. Ia tahu suara itu bukan milik Ki Sungkono, karena lelaki tua itu masih duduk di tempatnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih senter dan menyorot ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi langkah kaki itu masih terdengar, dan suara itu semakin dekat. Pak Wiryo menggenggam bahu Ki Sungkono. Ki, ada yang datang. Ki Sungkono mengangkat tangannya, menyuruh Pak Wiryo diam. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara itu dengan seksama. Lalu, tiba-tiba, ia berbisik. Wiryo, jangan bersuara. Mereka ada di dalam rumah. Jantung Pak Wiryo hampir berhenti berdetak. Ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke setiap sudut rumah. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat cahayanya melewati kaca jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah bayangan hitam berdiri di luar jendela, menempelkan wajahnya yang mengerikan ke kaca. Mata Pak Wiryo membesar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ki Sungkono segera bergerak. Ia mengangkat kendi berisi air suci dan menyiramkan sedikit ke lantai sambil membaca doa. Bayangan itu mulai bergerak masuk ke dalam rumah. Pak Wiryo menarik Dina lebih erat. Ki, dia masuk. Ki Sungkono semakin mempercepat doanya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, pintu kamar Dina terbuka sendiri dengan keras. Suara langkah kaki menyeret bergema di dalam rumah. Pak Wiryo dan Ki Sungkono menoleh ke arah kamar. Di dalam kegelapan, sesuatu mulai muncul dari dalam bayangan. Sosok Sari berdiri di ambang pintu. Tapi kali ini, wajahnya bukan hanya sekadar menyeramkan. Matanya sepenuhnya hitam,
Tubuhnya dipenuhi luka dan tangannya meraih ke depan, mencoba mengambil Dina. Dina, ikutlah denganku, sudah waktunya. Dina membuka matanya. Untuk sesaat, ia terlihat bingung. Lalu, ekspresinya berubah kosong. Ia berdiri, lalu mulai berjalan ke arah ibunya. Pak Wiryo panik. Dina, jangan. Tapi gadis itu tidak berhenti. Ki Sungkono meraih kerisnya dan menancapkannya ke lantai lagi. Kali ini lebih dalam. Allahu Akbar, pergilah kau setan. Seketika, Sari menjerit, lalu tubuhnya mulai terbakar dalam api biru. Ia melawan, menjerit, meronta, tapi perlahan tubuhnya memudar. Teriakan itu terdengar menyayat, hingga akhirnya semuanya hening. Dina jatuh pingsan. Pak Wiryo segera meraih tubuhnya sebelum terbentur ke lantai, sementara Ki Sungkono terduduk lemas. Keringat dingin membasahi tubuh mereka berdua. Lampor itu menghilang menjadi gulungan asap hitam. Tapi Ki Sungkono tahu kutukan ini tidak benar-benar berakhir. Mereka hanya menang untuk saat ini, karena suatu saat nanti Lampor akan kembali. Dan ketika hari itu tiba, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi tumbalnya.